wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinni waddin wa salatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Zahra Rahmatika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi pembelajaran Fikih MTS atau SMP, dan tak lupa teman seperjuangan saya. Saya sebagai moderator sekaligus presentator pertama, yakni Alfian Damiantirianto, dan saya ditemani dua rekan saya, Anissa Satari Putri sebagai presentator kedua, dan Putra Dijaya sebagai presentator ketiga. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang jual beli, hiyar, dan riba. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bahwa materi tentang jual beli. Kata jual beli dalam bahasa Arab dikenal sebagai bai, yang merupakan kata kerja atau masdar yang artinya pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu yang memberikan sesuatu yang lain. Jual beli ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukarkan harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang ditetapkan dalam syarah. Hukum jual beli tersendiri ialah boleh atau halal. Dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan, pengertian jual beli berdasarkan bahasa ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian atau imbalan tertentu. Dapat dipahami pengertian saya sebutkan tadi bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan secara dan disepakati. Baik, di sini ada dasar-dasar dari jual beli dalam surah, dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bibatili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Adapun rukun jual beli secara umumnya dipenuhi untuk sah jual beli tersebut menurut pendapat ulama Hanafiyah yang terdapat dalam buku Abdurrahman Ghazali. Rukun jual beli ialah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar atau saling memberi. Rukun jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah ada dua, yakni ijab dan kabul, sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama ada 4, yaitu akaidain atau penjual dan pembeli, yang kedua ada barang yang dibeli, ketiga ada sihat atau lafaz ijab dan kabul, yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat sah jual beli antara lainnya ada 4, yaitu syarat inqad terjadi, kedua syarat sah, ketiga syarat nafsah atau pelaksanaan, keempat syarat luzum. Adapun macam-macam jual beli, yang pertama ditinjau atau dilihat dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada 3 macam, yaitu yang pertama jual beli benda yang kelihatan,
jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat. Yang kedua ada dari segi objek. Jual beli dibedakan menjadi 4, yaitu ada bai al-muqayyadah, yakni jual beli barang dengan barang. Jadi barter gitu, kayak kamu punya barang, saya punya barang, jadi tukar. Yang kedua ada bai al-mutakhal, yakni jual beli barang yang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan samaan secara mutlak, seperti kayak rupiah, kayak kita beli barang di luar tukar dengan pakai uang, atau rupiah ke rupiah bisa juga. Yang keempat ada bai asyarfah, yakni menjual belikan saman atau alat pembayaran dengan kayak rupiah, dolar, atau alat pembayaran lainnya. Kayak yang kedua tadi. Yang keempat ada bai salam, yakni barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi, melainkan berupa dain atau tangguhan. Sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman bisa jadi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya presentasikan tentang jual beli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, Anissa Satari Putri. Kepada Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang kedua yaitu tentang khiyar. Pengertian khiyar dalam pembahasan fikih muamalah sendiri berarti memilih di antara dua pilihan, yaitu melanjutkan akad atau membatalkannya. Secara terminologi, khiyar menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa adalah pilihan yang dimiliki pihak yang bertransaksi antara meneruskan akad atau tidak meneruskannya, dengan membatalkan apabila perkara tersebut adalah perkara khiyar syarat. Ru'ya melihat atau aib dan memilih antara dua objek transaksi apabila perkaranya adalah perkara khiyar ta'yin atau menentukan. Khiyar bisa dilarang dalam beberapa sebab. Yang pertama, karena terdapat usaha untuk membantu perbuatan maksiat. Yang kedua, karena terdapat unsur-unsur penipuan. Yang ketiga, karena terdapat unsur-unsur pemaksaan. Dasar-dasar khiyar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syarat-syarat khiyar yang pertama, hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus yang akan kamu ketahui. Yang kedua, hendaknya terdapat barang dagangan, terdapat cacat yang diperkenankan untuk dikembalikan. Yang ketiga, berdasarkan pendapat Abu Yusuf, pembeli memiliki dagangan tersebut yang dapat dipahami bahwa syarat khiyar itu ada 4. Yang pertama, muta'akidah ini dalam satu lokasi, masanya 3 hari, dan terdapat kerusakan barang yang diperjualbelikan. Macam-macam khiyar ada 4. Yang pertama, khiyar majelis ialah khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang mengerjakan transaksi selama semua pihak masih terdapat di lokasi transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam sekian banyak jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang atau salam, dan syirkah. Yang kedua, khiyar syarat ialah suatu format khiyar apabila mana semua pihak yang mengerjakan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.
Yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat terdapat cacat dalam suatu barang yang belum diketahui baik aib itu terdapat pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang terakhir, khiyar ruqyah ialah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melanjutkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihat dalam waktu tertentu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putra Dijaya. Kepada Putra dipersilahkan. Baiklah, saya beralih. Selanjutnya ada riba. Riba berdasarkan pendapat keterangan dari etimologi merupakan tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Dalam definisi yang lain, riba memiliki arti tumbuh dan membesar. Para ahli ekonomi muslim menyebutkan bahwa masing-masing transaksi kredit atau tawar-menawar berisi 3 unsur. Yang pertama, kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman. Yang kedua, penetapan unggulan ini bersangkutan dengan waktu. Dan yang terakhir, transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut. Dasar-dasar riba. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Sabda Rasulullah SAW, 1 dirham riba dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu ialah riba, maka itu lebih berat daripada 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad Abdullah bin Hazalah. Selanjutnya ada macam-macam riba. Dilihat dari secara global bahwa riba bisa dispesifikkan menjadi 2. Yang pertama, riba yang berhubungan dengan utang piutang. Yang kedua, riba yang berhubungan dengan jual beli. Dan pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi 2. Yang pertama, riba qard ialah suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang. Riba semacam ini dapat diberikan contoh utang sebesar 90.000 mesti dibalikan jadi 95, jadi terdapat lebihnya 5.000. Yang selanjutnya ada riba jahiliyah, ialah utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab meminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Baiklah, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kita. Kesimpulannya ialah jual beli merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan istilahnya menukarkan harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syarah. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dan rukun dalam jual beli menurut Hanafiyah ada 2, yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi menurut jamhur ulama, rukun jual beli ada 4. Yang pertama ada akidain, penjual dan pembeli. Ada barang yang dibeli, sighat atau lafaz ijab kabul, dan ada nilai tukar penggantian barang. Di sini ada 4 syarat yang harus diperhatikan. Ini ada syarat ikat terjadi, syarat sah, syarat nafsah atau pelaksanaan, dan syarat luzum. Adapun macam-macam jual beli ada 2. Yang pertama ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli. Yang kedua ada dari segi objek jual beli dibedakan
menjadi 4, ada bai al-muqayyadah, bai al-muttakhal, bai al-syarf, bai al bai as-salam. Khiyar merupakan kata kerja yang didefinisikan memilih yang baik dari dua hal. Kata khiyar dalam pembahasan fikih memilih di antara dua pilihan, melanjutkan akad atau membatalkannya. Dasar hukum khiyar diantaranya dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Adapun syarat khiyar, hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus yang akan kamu ketahui. Hendaknya terdapat barang dagangan terdapat cacat, memperkenakan dikembalikan. Macam-macam khiyar, yakni ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, dan ada hikmah dari khiyar. Keberadaan khiyar menunjukkan besarnya perhatian Islam pada keberlangsungan akad-akad muamalah, meminimalisirkan adanya aib, bahkan kemudaratan dari transaksi yang dilakukan, seperti dalam khiyar yang berjenis nakhisah, sebagai jalan yang memastikan tercapainya keridhaan atau kerelaan dari para pelaku transaksi, khususnya pembeli atau pihak yang ingin memanfaatkan objek. Adapun kesimpulan dari riba berdasarkan pendapat keterangan etimologi, yakni riba ialah tambahan. Tambahan dari riba ini berasal dari usaha yang haram atau merugikan di antara pihak yang sebuah transaksi. Dalam definisi lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Dasar-dasar riba dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih sudah menjelaskan bahwa keharaman riba dalam berbagai bentuk dan seberapapun banyak yang ia pungut. Macam-macam riba ada dua, yakni riba yang berhubungan dengan utang piutang. Yang kedua ada riba yang berhubungan jual beli. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan rekan-rekan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.